Nah, kami contohnya misalnya di Lumajang dan PTPN, tanah-tanah rakyat, kumpulin 50 hektar. Milenial 10 orang yang memanage, yang membukukan ya, uangnya dari bank. Kita bisa melahirkan petani-petani baru yang muda dan bawa Nah. jaminan jadi petani itu kaya juga loh. Kalau tahun depan dari awal, waduh bakal 420 itu anggarannya. Besar sekali gitu. Bayangkan 420 triliun ladang bisnis. Itu Wow, apa coba? nilai Ya? transaksinya luar Ayo, biasa. ayo produksi jagung laku. 420 triliun. Ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Salah satu yang diamanatkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto adalah satu. Yang penting adalah swasembada pangan. Ini penting banget artinya. Dan orang yang memimpin bagaimana Indonesia bisa menjadi swasembada pangan, ini dia di sebelah saya. Menko Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Pak Menko, terima kasih sudah diperkenankan berdialog dan bertemu langsung sekarang dengan Pak Sama-sama Menko. ya, sama-sama. Saya terima kasih Iya. berapa kali enggak terjadi ya hari ini. Iya, Alhamdulillah paham bisa, Bapak ya. Menko sibuk. Ya kita kan 100 hari ya, 100 hari ini. Iya. Waduh, Bapak Presiden kan targetnya 2029. Baru sidang kabinet maju 2028, ya kan? Begitu beliau ke luar negeri maju 2027 gitu. Beliau juga berpesan kita harus percaya diri, kita harus kerja keras dulu, kita harus semangat dulu, gitu. Iya. Jangan menyerah dulu ya. Tunjukkan. Oleh karena itu seluruh tim saya senang sekali, walaupun kita nih tidak ada hari libur ya, Iya ya, nggak kena tapi libur. dengan tim yang kuat, yang solid seperti sekarang ini, mudah-mudahan target Bapak Presiden bisa kita capai lebih cepat. Iya. Ya. Kalau lihat tuh kayak ibarat lari ya Pak Menko, maunya Pak Presiden maunya cepet gitu ya. Iya, Presiden ini kan paham betul pemerintahan, paham betul mengenai pangan ya. Jadi ya nggak ada tim yang bisa main-main. Itu kita harus kerja sekeras mungkin, sebaik mungkin, dan tentu ada ukuran-ukuran yang pasti kita capai. Iya, karena kan berkali-kali tuh Pak Presiden kita bilang rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus makan dan makan yang bergizi. Iya, memang kalau kita lihat ya, ini pangan ini baru inilah yang menjadi Ada Menkonya. top priority. Betul. Jadi setelah kita 28 tahun reformasi ya, kalau kita mau urut-urut ya, setahun pertama gonjang-ganjing, Pak Harto turun, habis 1 tahun, ganti Pak Habibie 2 tahun, Pak Habibie sukses memimpin, dolar waktu itu dari 16.000 bisa 6.500 ya. Iya. Tapi zaman itu kan euforianya luar biasa. Walaupun Pak Habibie sukses, tapi pertanggungjawabannya ditolak kan. Iya. Akhirnya 2 tahun lewat, ya. Tentu pertanian tidak menjadi proses utama pada waktu itu. Kita pemilu, PD Perjuangan yang menang pemilu, tapi gonjang-ganjing lagi politik, yang menjadi presiden kita Gus Dur. Iya. Terus saja gonjang-ganjing nggak habis-habis zaman itu ya. Gus Dur turun, ganti Bu Megawati, habis 5 tahun. Iya. Nah, baru pemilihan langsung Pak SBY 10 tahun, tapi kita masih surplus demokrasi. Saya waktu itu Menteri Kehutanan, 10 tahun itu saking surplusnya demokrasi, waktu itu sapi-sapi aja bisa demo. Sakingnya kita demokrasi ya. Yang kita ributkan tuh soalnya undang-undang Iya, pemilu, undang-undang partai politik, ya kan? Ramai pokoknya. Itu aja terus nggak habis-habis. Barulah ada stabilitas politik, kita bisa membangun secara fokus, itu 10 tahun kemudian terpilihnya Pak Jokowi, ya kan? Tapi top prioritasnya pada waktu itu Pak Jokowi kan infrastruktur. Pembangunan. Kita lihat dari Jakarta sampai Surabaya, Iya. tol yang puluhan tahun nggak selesai tembus, ya.
Nah, kampung kita sekarang kalau dari Lampung ke Palembang biasanya 8 jam, ini sekarang 2 jam setengah. 2 jam setengah. Sudah jadi tol dari Lampung udah sampai ke Iya. Medan, persiap sampai ke Aceh. Jalan bagus, tambah Jalan hambatan. bagus, ya kan? Iya. Pelabuhan-pelabuhan dibangun. Tadi pagi saya Bakahuni, naik dulu saya naik kapal 4 jam. Sekarang 1 jam, 1,5 jam paling Iya. lama. Tadi saya naik MRT, waduh keren banget ya. Senang ya Pak Menko ya. Nah jadi itu fokusnya. Pertanian dibangun, tapi bukan top priority. Iya. Ini barulah sekarang setelah zamannya Pak Harto harus kita akui. Setelah Orde Baru kita sangat maju pertaniannya ya. Kita meninggalkan Thailand, meninggalkan Vietnam, bahkan dengan Tiongkok kita lebih unggul pada waktu itu. Tapi setelah 28 tahun, kita ketinggalan 28 tahun dari Thailand, dari Vietnam, apalagi dari Tiongkok. Kita pernah swasembada pangan ya Pak Oh Menko pernah, ya. Tapi ekonomi kita tumbuh 7,5% 10 tahun lebih. Iya. Kita pada waktu Orde Baru itu ya, yang bagus kita bilang bagus dong, ya kan? Kita pada waktu itu swasembada, kita bangun Pak Harto membangun pabrik pupuk, nggak ada yang baru, jangan Pak Harto yang bangun. Pak Harto membangun irigasi ya, Iya. baik bendungan, primer, tersier, sekunder dibangun beliau. Kemudian apalagi Bulog, ya kan? Iya. Dengan 1.800 lebih gudang dibangun beliau tuh. Apalagi pabrik-pabrik pupuk, kemudian koperasi-koperasi ya, luar biasa. Nah setelah itu nggak ada lagi yang baru, 28 tahun. Jadi bayangkan irigasi sudah umurnya 30 tahun ke atas, pabrik pupuk juga nggak nambah baru yang lama. Bulog dari 1.800 gudang sekarang tinggal 1.500. Dari situasi itu Presiden perintahkan kita karena sudah lama tertinggal ini ya sektor apa buktinya? Buktinya kalau zaman Orde Baru sektor pertanian itu memberikan kontribusi 60 sampai 65% tenaga kerja. Jadi kalau ada 100 tenaga kerja 65-nya itu dari sektor pertanian. Sekarang berapa? Tinggal 25, 20, 25. Jadi Ya, kalau menurun ya El ya kalau kamu Mm-mm. pergi ke mana SMA anak-anak, angkat tangan anak-anak. Siapa yang mau jadi petani? Enggak ada Ada yang nunjuk. ada. Tapi kalau ditanya siapa mau jadi polisi, semua tunjuk tangan. Siapa mau jadi TNI, semua tunjuk tangan. Siapa mau jadi dokter, tunjuk tangan. Petani enggak ada. Saya barusan dengan Mas Dar tuh ya ke Wamen Pertanian ke Medan. Kita meresmikan pompa yang kerjasama dengan PLN. Pertemuanlah dengan petani-petani. Saya tanya ada kira-kira 30 orang. Bapak usianya berapa? 75 tahun. Bapak usianya berapa? 72 tahun. Bapak usianya enggak ada yang petani mudanya mana? Enggak ada. Ya kan enggak diteruskan. Jadi memang sudah sangat terlambat ya dan data juga menunjukkan sebagian besar petani berubah sekarang. Kalau dulu petani itu punya kebun, punya sawah, ya kan? Iya, Pak. Zaman Pak Harto tidak ada di kampung-kampung kita sawah dikuasai oleh orang kota. Oh sekarang petani berubah. Petani penggarap ya Pak. Nah, udah menguasai nih. Iya, iya nih, deh. ya kan? Nelly udah tahu. Petani mereka kita lahan, mereka berubah hanya jadi penggarap. Penggarap aja. Penggarap itu sudah 70%. Lainnya rata-rata punya setengah hektar. Betul. Ya, oleh karena itu petani termasuk kategori yang miskin. Gitu. Prihatin ya Pak Menko. Jadi prihatin. Oleh karena itu Pak Prabowo menunggu lama pun enggak apa-apa kita. Saya kan 15 tahun. Iya. Nunggu ini kesempatan ini. Nah, sekarang lah saatnya kita mengembalikan ya, mengejar ketertinggalan di sektor pangan ini yang menyangkut begitu banyak rakyat kita. Ya. Menyangkut hajat hidup orang begitu banyak dan ini menyangkut kehormatan, menyangkut kedaulatan. Tidak ada negara yang maju tanpa berdaulat di bidang pangan, nggak ada. Jadi ini kebutuhan yang paling mendasar. Ya, saya 2 tahun jadi Menteri Perdagangan membantu Pak Jokowi pada waktu itu. Pada waktu krisis perang antara Ukraina dan Rusia, orang masing-masing menahan pangannya. Saya 2 tahun
bolak-balik ke India 6 kali. Kita sorted karena ada El Nino mau beli beras. Mereka nggak mau Mereka ngasih. lebih. Ya 2 tahun bolak-balik nggak dapat tuh saya. Bayangkan. Kita punya uang nggak bisa beli. Iya. Ya, oleh karena itu Bapak Presiden kita ini Pak Prabowo ini kan sangat paham. Padahal kita bisa sebetulnya swasembada sendiri. Ya. Nah, kenapa nggak bisa? Kita bisa Iya. asal kita mau. Ya, nanti saya akan Iya. jelaskan di terakhir. Ya. Nah, ini menarik nih tadi Pak Menko menyampaikan 15 tahun loh menunggu. Dan akhirnya jadi saya tahu gitu kenapa kemudian yang ditunjuk adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini gitu, Pak Menko kita. Ya, Zulkifli ya Hasan. kalau boleh cerita ya El, ya saya zaman Pak SBY saya diminta Menteri Kehutanan, saya nggak pernah minta. Waktu setelah itu saya terpilih Ketua MPR juga saya nggak minta karena itu bukan hak saya. Itu sebetulnya haknya Demokrat. Tapi Pak SBY karena posisi kita sudah kalah 100 lebih pada waktu itu, minta saya akhirnya terpilih, nggak minta juga. Terakhir saya juga diminta bantu Pak Jokowi Menteri sebagai Perdagangan. ada masalah di perdagangan Iya. diminta. Tapi yang kali ini waktu itu Pak Prabowo mengatakan nanti Pak Zul jadiin Menko. Itu. Pak, kalau memang Bapak perintah itu boleh nggak saya milih? Memang minta saya. Iya soalnya. makanya penasaran. deh, Apa kenapa Pak nih? Zul? Iya. Kalau Bapak berkenan, Bapak izinkan, saya Bapak kasih tugas ngurusi petani. Karena itu saya masuk politik sebetulnya sebabnya itu. Nah, kita kan dari dusun ya, wong dusun. Wong dusun. Wong orang dusun Lampung. ya. Iya. Nah, jadi dulu di kampung saya itu selalu kalau pulang sholat, kami kalau sholat kan laki-laki harus ke masjid. Iya. Kalau nggak ke Tradisi masjid itu ya, perempuan, iya. tradisi begitu ya. Setiap pulang sholat itu ayah saya selalu berpesan, tuh lihat nak, katanya. Saya 6 tahun. Itu saudara-saudara kamu gelap pergi kerja ke kebun, ke ladang. Pulangnya gelap, matahari terbenam baru pulang, makan di sawah. Ya kan? Badannya gelap kena matahari. Terus kata ayah saya itu. Juga hidupnya sulit, gelap juga maksudnya. Jadi ayah saya bilang, kamu sekolah. Walaupun kita terbatas, tapi kamu sekolah. Tapi ingat, nanti kalau udah berhasil, ingat lu, ini saudara kamu ini perhatikan petani-petani ini. Jadi saya masih terngiang-ngiang. Jadi itu pesan almarhum ayah saya, itulah sebabnya saya sebetulnya Sangat 98 concern tuh dengan masuk politik itu. iya. Cuman baru ini kesampaian zaman Pak Prabowo. Gitu. Oleh karena itu selalu setiap 5 tahunan Pak kita harus swasembada, Bapak pimpin langsung dan saya bersyukur betul ya. Karena tidak mungkin berhasil kalau tidak dipimpin Presiden langsung. Nah ini Pak Prabowo luar biasa perhatiannya terhadap rakyatnya karena beliau ini patriot ya, sangat mengerti cinta kepada rakyatnya gitu. Tahu ini yang paling menderita, ini yang paling tertinggal sekarang dan ini menjadi perhatian utama, perhatian serius beliau. Apa yang kita minta diberi. Jadi kalau ini nggak swasembada dalam tahun ini, saya rasanya malu itu ngadep. Malu kita. Kita minta anggaran, beliau nggak pernah tawar kasih. Pak ini irigasinya lebih baik, beliau kasih impres. Pak ini penyuluhnya ini harus diperbaiki, ditarik ke pusat, beliau kasih perpres. Pak ini kalau nggak diatur impornya ini Pak, kita nggak bisa swasembada karena harganya waktu panen hancur. Beliau kasih perpres neraca komoditas. Apalagi itu saya dikasih, ada 4 itu perpres saya dikasih. Irigasi, pupuk, Pak ini pupuk mengular. Ya, Waduh Pak, pupuk ini yang ngatur banyak sekali dari Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Rantainya Menteri panjang. Lingkungan, panjang sekali. Masih ada SK Bupati, masih ada SK Gubernur, segala macam. Apa Pak Zul? Kita perlu perpres Pak, potong. Sekarang dari Mentan, Pupuk Indonesia, langsung ke Poktan, langsung pengecer, langsung ke kios atau koperasi. Sudah selesai. Uang sudah selesai, irigasi sudah selesai, pupuk sudah selesai, apa lagi?
penyuluh sudah selesai. Jadi kalau nggak berhasil kita bagaimana? Nggak ada muka kita. Itu. Jadi oleh karena itu tadi pagi juga kami rapat koordinasi diwali Pak Mensesnek, ya, Menteri Pertanian, semua menteri terlibat dan ini semua kerja keras. Ya, juga tentu tidak bisa kalau Menko sendiri, ya, Menteri Pertanian sendiri nggak bisa karena ini menyangkut hampir semuanya gitu ya. Ada Mentan, irigasi ada Menteri PU, apalagi ya. Ada Menteri. Kalau pupuk ada Menteri BUMN. Ya. Kalau urusan impor-impor ada Menteri Perdagangan. Jadi melibatkan kementerian Iya, lain. kalau ngatur-ngatur harga ada Bappenas. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Ada izin-izin tanah lahan Menteri Kehutanan. Ya, nggak boleh buka lahan sembarangan, lingkungan rusak, Menteri Lingkungan Hidup. Jadi banyak sekali yang terlibat gitu. Nah, ini kita bersyukur sudah berjalan dengan baik ya. Oleh karena itu kami sudah berani ya, memutuskan rapat koordinasi yang lalu, kita sudah berani memutuskan tahun ini, bukan tahun 2027 ya. 2025. 2025 bukan 2027. Kita putuskan tidak impor beras lagi. Sudah mulai nih? Udah mulai Januari Sama sekali. nggak ada impor beras lagi. Nggak ada. Tapi yakin stok kita aman di dalam? Ya harus kerja keras dulu. Harus kerja keras Harus. juga. Dan insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kita sudah putuskan tidak impor beras lagi. Nah, kedua, kita sudah putuskan tidak impor jagung lagi yang untuk pakan. Ya. Ya. Ketiga, kita sudah putuskan kita tidak impor garam lagi untuk konsumsi. Keempat, kita tidak impor gula lagi untuk konsumsi. Nah, tentu kalau sudah nggak impor kan harus cukup. Oleh karena itu, selain tadi memperkuat kerjasama antar kementerian lembaga ini, memangkas aturan-aturan yang berbelit-belit tadi, ya yang sudah jadi impres irigasi sudah, pupuk sudah, penyuluh sudah, neraca komoditas sudah. Ya. Apa selesai? Belum. Kita harus punya semangat yang sama karena kita ini satu tim. Ya, ada Menko, ada menteri-menteri terkait, ada Bulog, ada Bappenas, ada gubernur, ada bupati yang punya daerah. Bupati, ada camat, ada kepala desa. Ya. Jadi ini satu tim. Kalau ada satu yang gol bunuh diri nggak nyampe. Nggak nyampe. Karena satu tim harus sama kerjasama. Nah, oleh karena itu kita mengadakan rapat koordinasi. Terutama saya sudah menyelesaikan 8 provinsi lumbung pangan. Nanti akan dilanjutkan. Lumbung pangan itu mana? Jawa Barat sudah. Mulai gubernur, kepala dinas, bupati, semua hadir. Ya. Jawa Tengah. Karena harus dimandori. Kita ini harus dimandori. Kalau nggak dimandori lupa lagi. Harus dimandori. Ya, Jawa Barat sudah, Jawa Timur sudah, Jawa Tengah sudah, Banten sudah, Lampung sudah, Sumatera Selatan sudah, Sulawesi Selatan sudah, Sumatera Utara sudah, 8 yang sudah. Tentu nanti akan ke daerah-daerah yang lainnya. Hasil kerja keras semua itu saya akan mengkoordinasi saja. Yang kerja itu ada Pak Mentan, ada Bupati, ada Gubernur, ada menteri terkait, Menteri BUMN, ya, ada pupuk, dirut pupuk, ada Bappenas, semua kerja keras. Dan yang paling penting sekarang ini, karena kita PD itu kenapa? Karena TNI dan Polri ikut terlibat ya. Terlibat aktif. Ya, coba bayangin jagung. Ya. Kalau Kapolri ikut nanam jagung, bayangin. Mereka pada nanul. Ayo. Saya lihat. Bayangin kalau polisi Kapolri, ayo Kapolda, Polres tanam jagung. Tanah orang juga ditanam jagung ya. Iya. Ya kan? Nah, begitu juga TNI kita, karena ada 2 caranya agar kita swasembada itu. 1, optimalisasi lahan yang ada. 2, bangun yang baru. Membangun lahan-lahan yang baru nggak mungkin nggak ada TNI. Ada di Merauke, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur. Betul. Lah itu memang lama. Kita diprotes. Apa itu food estate? Ya memang lama bangun baru.
Mau bangun 1 juta mana kelar sih 1 bulan? Membangun peradaban baru. Iya itu 5 tahun sampai 7 tahun. Ya kan? Tapi kalau optimalisasi, irigasinya kita perbaiki, pupuknya kita perbaiki, ya kan? Bibitnya varietas yang baru kita kembangkan yang baru-baru gitu ya. Bendungan kita perbaiki, ya. Cara bertaninya pertanam kita perbaiki, itu bisa cepat. Produksi jagung ini akan lebihnya banyak. Wah, surplus. Kita bisa surplus. Oh, bukan 10 lagi, lebih banyak Lebih tuh. banyak. Banyak itu loh. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Memiliki 13 pabrik dengan teknologi mutakhir dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melalui berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, kami telah menciptakan produk-produk berkualitas prima. Kami selalu siap dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri dan kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri serta ekspor ke berbagai belahan dunia. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berperan aktif dalam mewujudkan impian untuk masa depan. Dengan berkontribusi secara maksimal untuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera, Pupuk Kaltim siap menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan baru. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Memiliki 13 pabrik dengan teknologi mutakhir dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melalui berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, kami telah menciptakan produk-produk berkualitas prima. Kami selalu siap dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri dan kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri serta ekspor ke berbagai belahan dunia. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berperan aktif dalam mewujudkan impian untuk masa depan. Dengan berkontribusi secara maksimal untuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera, Pupuk Kaltim siap menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan baru. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah mendapat waktu istirahat dan jauh Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Kapal selam kelas Astute adalah kapal selam serangan terbesar dan terkuat di Inggris yang dapat Di balik senjata hanya di Garuda TV. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia.
Katanya bahwa beberapa daerah-daerah yang tadi Pak Menko sebutkan lahannya tidak subur, lahannya mengandung banyak batu-batuan sehingga tidak mungkin ditanamin padi gitu-gitu. Pak Ya Menko itu memang bisa kalau dijawab. yang baru seperti Merauke itu kan harus ada penyesuaian. Mungkin tahun pertama kesuburan tanahnya pH-nya belum. Iya. Tentu ada caranya, ada teknologinya, ya kan? Nah, perlu waktu. Mungkin tahun pertama 2 ton, belum untung ya. Tahun kedua sudah lebih bagus, tahun ketiga lebih bagus ya. Itu kalau sudah jadi, belum jadi kan perlu waktu. Mesti jalannya dulu, irigasinya perbaiki, bendungannya diperbaiki, primernya diperbaiki, tersiernya, sekundernya, sawah-sawah dicetak, mesti ada visi tadi, mesti ada timnya. Kan Butuh pekerjaan proses, besar kalau ya. mau yang baru itu. Daripada nggak dimulai sama sekali, Kapan? kapan mau Penduduk tambah swasembada, terus, iya. ya kan? Makan tambah banyak, nah terus gimana? Gitu. Jadi harus yang baru. Jadi ada 2 yang kita kerjakan, optimalisasi yang ada, kemudian membangun yang baru. Kami yang meyakini tim semua tadi pagi rapat, justru sekarang ini kita ini tadi pagi rapat, ini timbul masalah baru. Apa tuh Pak Menko? Persoalan baru tapi ini baik maksudnya. Ya gimana nggak lebih polisi turun nanam jagung. Jadi produksi jagung ini akan lebihnya banyak. Wah, surplus. Kita bisa surplus. Oh bukan 10 lagi, lebih banyak Lebih tuh. Pakai banyak. banyak itu loh. Lebihnya ini ya. Saya suka jagung Pak Menko. Nah, jadi ini timbul masalah baru. Kebutuhan 11 juta. Produksi mungkin 18 juta. Waduh, ini bingung naroknya. Perlu gudang. Di mana anunya? Karena panennya kan panen raya itu nanti Februari, Maret, April, bareng nih. Itu kami rapatkan tadi. Uang nggak ada masalah. Uang ribut dulu. Wah, Bulog dari mana? Oh, sudah siap. Presiden turun tangan. Sudah, uang tidak masalah bagi Bulog. Dari Himbara, dari Bendara Umum Negara, turun, cukup. Udah nggak ada masalah. Masalah baru, naroknya. Januari, produksi padi, itu sudah naik 50%. Januari. Ini? Naik, Januari ini. Naik 50%. Jadi banyak Bukan kata saya prestasi loh. nih Pak Menko Pangan kita. Bukan kata saya, ini kata Iya. BPS. Cepet juga ya. Terus, Belum 3 bulan sudah naik iya, 50%. Februari, ini kata BPS. Nanti kalau nggak Iya, yakin, iya, buka silakan aja googling BPS ya. datanya ya. Februari udah naik lagi 51%. Februari. Meningkat terus nih berarti. Naik. Maret naik lagi 49% lebih, hampir 50%. Jadi nggak naik. sampai akhir tahun 2015 kita Udah sudah naik terus nih swasembada produksi Ah. kita, gitu. Sekarang bagaimana petani senang sehingga dia bisa berlanjut nanam terus. Penyakit lama, jangan sampai penyakit lama ini nggak teratasi. Iya, katanya kalau supply Penyakit tinggi, lama kalau panen harganya murah. kalau supply tinggi, harga turun. Turun. Itu. Nah itu nggak boleh terjadi lagi. Nah. Oleh karena itu perintah Presiden, Bapak Harganya. Presiden mengerti betul keadaan petaninya. Beliau ini sayang sama rakyatnya. Oleh karena itu kita ratas, arahan beliau gabah naikkan. Gabah sudah naik dari 6.000 jadi 6.500. Perintah Presiden harus 6.500 diterima petani. Ya nggak tengkulak lagi. Nah itu nggak mudah toh. Jagung dari 5.000 harus diterima petani 5.500. Dengan begitu maka petani akan nanam lagi. Semangat mereka. Semangat. Iya. Nah itu. Kalau harganya jatuh, sekarang produksinya banyak, besok nggak tanam lagi. Kurang lagi kita. Karena kan setahun bisa 3 kali, bisa 2 kali. Jagung juga begitu. Jadi kalau dia rugi ya dia nggak tanam lagi kan. Tapi kalau dia untung, Harga harga stabil, iya. habis tanam panen sebentar dia tanam lagi. Jadi sustain kita. Ya, swasembada kita bisa berkelanjutan. Nah, itulah yang kami rapatkan tadi pagi, dihadiri Pak Mensesnek, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan semua datang ya. Karena panen raya Februari, Maret, April. Harus diserap paling kurang 3 juta dalam bentuk beras oleh Bulog.
Ya. Bulog siap, uang siap. Tapi tidak mungkin Bulog kerja sendiri. Kerjaan besar. Bulog adanya kabupaten. Sawah kan di desa-desa. Ya kan? Desa panen kan nggak bisa ngubungin kota. Oleh karena itu tadi kami rapatkan perlu dukungan semua pihak. Satu, TNI ada Babinsa. Dua, ada polisi namanya Binmas. Tiga, perlu dukungan Menteri Dalam Negeri, Bupati, Camat, Lurah. Agar Bupati tiap minggu nanti Bupati baru rapat sama Camat, sama Lurahnya, sama desanya. Mandori desanya. Begitu ada panen harga murah, desanya turun tangan. Ya, kalau Bulog belum sampai diurus dulu. Karena ada dana desa itu, diurus dulu. Ya, Camat bisa kontak ke Kabupaten Bulog. Jadi ini kerja bareng-bareng. Nggak bisa sendiri. Bulog disuruh sendiri, kamu nyerap 3 juta, ya nggak sanggup dia. Gitu. Itu yang kami rapat tadi. Udah. Ini nanti Mendagri akan perintahkan gubernur, bupati untuk dimandori. Istilah saya itu mandor, dimandori. Dikawal. Kalau nggak dikawal, iya. kalau nggak dikawal Udah, sudah. Hukum pasar berlaku nanti. Sudah, iya. Hukum pasar berlaku. Kalau sudah suplai banyak, petani. Itu iya. Jadi satu itu mengawal, dimandori, dikawal sampai petani harganya sesuai keputusan pemerintah dan Bulog membeli sekurang-kurangnya 3 juta. Itu tugas pertama kita. Ini koordinasi. Kedua, nanti Kades, paling depan kan Kades, Binmas dan Babinsa juga mengawal. Ada nggak nanti orang-orang yang membelinya di bawah harga 6.500? Nah, itu diperingatkan melanggar. Kalau ada nanti lapor kemana, Pak Menko? Ada Polres, ada Polsek. Lapor ya. Iya, ya. Ini mengabaikan perintah presiden ini. Iya, atau perusahaan-perusahaan besar. Kalau ada yang merasa. Ada tuh di Sumsel tuh. 4 perusahaan padi itu belinya cuma 5.500. Nanti kita ingatkan dari Polda ingatkan, enggak boleh lagi. Ya kan, beli harus 6.500. Jadi mereka bisa kena pidana. Oh bisa, Nah, bisa. ini jaminan-jaminan ini nih untuk perlindungan Iya, rakyat namanya kita. kan itu mengacaukan program pemerintah, bisa saja. Baik. Gitu. Jadi harus sama-sama. Jadi tugasnya mengawal dan mengamankan swasta yang membeli harga dari petani kita, baik petani padi maupun petani jagung, agar mereka untung, mereka bisa nyekolahkan anaknya, mereka senang, akhirnya setelah panen nanti tanam lagi. Ya, akhirnya kita nanti lebih lagi. Kalau tiap tahun lebih, lama-lama kita bisa ekspor. Bisa ekspor. Karena kalau petani ditanya, Bapak ini rajin-rajin kerja. Pupuk udah beres belum? Beres. Irigasi beres belum? Beres. Penyuluh beres belum? Beres. Kamu minta apa dari kita sekarang? Pasti permintaan satu. Tolong hasil panen kami dibeli sesuai dengan harga yang sudah jadi patokan. Betul. Itu saja. Kalau tidak ya dia nggak tanam lagi. Itu. Nah oleh karena itu ini perlu kerjasama semua pihak. Mulai dari kepala desa, camat, bupati, ya TNI, Polri, terutama yang paling depan adalah Bulog. Semua udah oke tadi nih. Nah sekarang kita cek gudangnya. Itu dia. Ya memang tadi kami sudah sampai, kita analisa berapa yang bisa ditampung sampai Februari, mungkin Maret pertengahan. Sudah ada 2 juta, untuk 2 juta ton. Dari Bulog 1,2, dari gudang-gudangnya TNI, Polri, resi gudang itu ada 800.000. Jadi kita sudah bisa menampung 2 juta. Cukup belum? Tapi 2 juta ini sudah aman dulu untuk sampai Februari ya atau Maret pertengahan. Nah sekarang Bulog kita semua lagi mendata lagi, Bupati, Gubernur kita minta mendata gudang-gudang mana lagi yang bisa kita pakai. Karena sekarang kan kita membeli dulu nih, lagi musim panen. Kita tidak boleh membagi beras ya bantuan pangan itu selagi panen. Karena kalau enggak nanti harganya tambah hancur. Jadi nanti memang stok dulu, Bulog menyetok yang banyak. Baru nanti musim kemarau
ya, musim kemarau diperkirakan mungkin bulan Mei atau bulan Juni, baru beras bantuan presiden kita bagikan. Baru gudang aja kan berkurang lagi. Itu kira-kira ya. Panen lagi. Itu kira-kira. Iya. Karena kalau ini sudah bisa 3 juta sampai April, ya 3 juta, maka kami akan menyampaikan kepada Bapak Presiden, Pak, kita stok sudah bisa lebih 3 juta. Jadi Bapak sudah bisa mengumumkan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita sudah tidak perlu impor lagi, bahkan di gudang kita ada 3 juta ton beras dari hasil karya anak-anak bangsa kita sendiri. Kalau udah itu, Optimis, ya. barulah kita namanya berhasil. Berhasil swasembada. Kalau nggak begitu, waduh, nggak berani El ketemu Bapak Presiden. Coba cek sekarang El, coba buka perkebunan, siapa yang miskin? Nggak ada. Tuh. Nggak Ayo, ada. ramai-ramai jadi petani yuk. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Memiliki 13 pabrik dengan teknologi mutakhir dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melalui berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, kami telah menciptakan produk-produk berkualitas prima. Kami selalu siap dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri dan kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri serta ekspor ke berbagai belahan dunia. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berperan aktif dalam mewujudkan impian untuk masa depan. Dengan berkontribusi secara maksimal untuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera, Pupuk Kaltim siap menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan baru. Di sini 2 tahun. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Jika tidak dapat menggunakan hak pilih Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah Laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Memiliki 13 pabrik dengan teknologi mutakhir dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melalui berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, kami telah menciptakan produk-produk berkualitas prima. Kami selalu siap dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri dan kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri serta ekspor ke berbagai belahan dunia. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berperan aktif dalam mewujudkan impian untuk masa depan. Dengan berkontribusi secara maksimal untuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera, Pupuk Kaltim siap menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan baru. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Inilah informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Info Miss Wow hanya di Garuda TV.
Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Tadi mendengar yang disampaikan Pak Menko optimis, mendengarnya sangat optimis. Nah Pak Menko tadi yang sama ya, concern Pak Menko dan kita semua bangsa Indonesia tadi, kesejahteraan petani tadi kan memang bagaimana Presiden concern soal itu. Sangat. Tapi satu isu lagi kan Pak Menko, petani-petani kita rata-rata sudah berusia tua. Ya. Kan? Bagaimana kemudian Pak Menko dengan yang muda-muda. artinya dengan cerita Pak Menko ini kita bisa melahirkan petani-petani baru yang muda dan bahwa jaminan jadi petani itu kaya juga loh. Ya, ini memang program kita. Anak-anak muda nggak bisa bertani cara lama. Kalau saya dulu kan masuk sawah nggak pakai sepatu. Betul. Kita ya dulu ya begitu. Kalau dulu kan pakai apa tuh namanya tuh bajak itu kan yang narik kerbu. Ya anak muda mana mau lagi begitu. Oleh karena itu yang dikembangkan sekarang pertanian modern dengan mekanisasi. Teknologi. Kalau dulu pakai bajak, sekarang pakai mesin, dedet gitu, ya kan? Nah, begitu juga panennya. Kalau panennya dulu kita rame-rame gotong royong padi pakai ani-ani, sekarang ada mesinnya. Jadi itu petani milenial. Tentu dengan perkembangan teknologi ya, dengan mekanisasi itu tentu akan menarik bagi anak muda dan tentu pendapatannya juga akan jauh lebih banyak. Karena apa begini? Kalau petani tradisional tanam jagung, dia paling berapa ton ya? 4 ton, 5 ton. Ya. Kalau petani tradisional tanam padi, dia 5 ton. Dengan lahan yang sama ya. Lahan yang sama. Betul. Ya. Tapi begitu sudah dimodernisasi, pupuknya bagus, dan panennya bagus, semua bagus, hasilnya 8 ton. Pasti anak muda pada mau kan daripada cari 3 kerja. ton bedanya. Ini kita Menko, sudah. Daripada kerja jadi karyawan, gaji UMR ini ya kan. kita lagi. Ini menarik banget loh. Ini peluang-peluang cuan-cuan buat para petani anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Ini udah. Nih, udah dijanjikan sama Pak Menko. Udah ada contoh banyak. Iya. Ini di Lumajang, rakyat punya lahan. Ini namanya tebu. Nanti kita kembangkan juga nanti perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat penting. Karena perkebunan itu nilainya paling tinggi. Jadi jangan heran kalau perusahaan-perusahaan punya pesawat, gara-gara punya kebun, paling menguntungkan. Tanam padi nilai tukar 108. Kalau peternakan 102. Peternakan. Nelayan paling susah. Ya. Tapi kalau perkebunan 160 lebih. Jadi kalau tanam kopi, tanam lada, tanam kelapa, tanam cengkeh, sangat menguntungkan. Iya. Nah kami contohnya misalnya di Lumajang dan PTPN. Tanah-tanah rakyat, kumpulin 50 hektar. Milenialnya 10 orang yang memanage, yang membukukan ya. Uangnya dari bank Mandiri atau Bank BRI ya kan. Teknologi yang ngelolanya dari ilmunya, paritasnya dari PTPN. 50 hektar, kaya itu. Nah, banyak cuannya itu. Itu dia nih. Perlu jaminan nih Pak Menko bahwa anak-anak muda udah deh jadi petani lah, ya kan? Ya. Ini menjamin kok bisa kaya, ya kan? Bukan kan, kalau enggak orang lain semua yang kaya. Makanya. Coba cek sekarang coba buka perkebunan, siapa yang miskin? Nggak ada. Tuh. Ayo, ramai-ramai jadi petani yuk. Tapi yang modern ya, ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada dan negara hadir untuk itu Pak Menko jelas. Inilah Pak Prabowo. Menjamin. Ini presiden kita ini sangat konsen karena Bapak Presiden kita itu ingin tumbuh 8%. Menarik sekali ini. Kalau tumbuh 8%, maka masyarakat luas itu harus punya gini filosofinya. Kalau rakyat kita itu kita susah kasih sembako, susah kasih 300.000. Ya bantuan langsung sebutnya. Bantuan ya kan? Itu oke, itu bagus. Kasih kail Pak Menko. Itu bagus, tapi kan kalau sementara. Nanti kalau begitu terus, nanti rakyat kita mimpi jadi orang kaya. Tunggu aja deh, nanti juga dibantu sama negara kan nggak gitu ya Pak Menko ya. Akhirnya mimpi jadi orang kaya Pak, uang 300.000 diikutin main judi, judol. Mimpi jadi orang kaya gitu kan. Lama-lama apa? Malas. Itu dia. Nah Pak Prabowo agar ini rakyat kita kasih kailnya. Ya, kita kalau mau maju kerja keras. Sehingga kalau banyak uangnya, makmur ya. Pendapatan nambah petani kita tuh akan pinter kreatif.
Itu yang terjadi di Thailand, di Vietnam, dan Tiongkok Iya. kan. Petani-petani jadi kreatif, jadi pinter. Nanti ada varietas baru, ada cara baru, ada varietas baru, ada macam-macam lah itu ya. Hilirisasinya berkembang ya. Bayangin tuh, durian aja Thailand itu berapa itu? Iya. $5 miliar. Ini udah disalib Cina Durian pula udah kalah kita. Iya. Vietnam itu Vietnam udah $4 makin- miliar. Berapa itu? Vietnam udah makin maju nih Pak Menko. Ayo 60 triliun Iya, durian iya, doang. durian Tuh. aja. Wah, di Benar-benar. Lampung, Palembang durian banyak. Artinya potensi kita tuh besar dan ini ada banyak banget jaminan-jaminan Iya. itu. Nah Pak Menko ini saya tuh menyaksikan sendiri Pak Menko ketika saya di Sulawesi ya. Ada anak muda. Sulawesi itu kelapanya luar biasa, Itu, sama Pak Menko. cengkeh. Ini saya mau cerita Pak Menko. Dia masih muda, Gen Z, baru lulus Universitas Pertanian di Australia. Bikin lahan, saya lihat sendiri langsung Pak Menko. Dia nanam cabai dengan teknologi yang dia pelajari ketika Cabai di kadang-kadang lulusan 100.000 sekilo. Australia Pak Menko. Kuliah Australia kan pertanian. Pak Menko, dia nanam cabai, saat cabai sekarang lagi mahal, mungkin kalau lahan biasa petani katanya dia itu 10 kali lipat hasil cabainya Pak Menko. Nah, artinya kan petani-petani muda seperti anak-anak muda tadi yang saya lihat langsung, itu juga bisa anak-anak kita juga bisa melakukan Kalau hal yang anak-anak sama. muda kan, Gen Z ini kan, milenial ini kan sudah ada ilmunya, ada sekolahnya. Banyak, ada sekolahnya. Contohnya gini, ini dikit ya UMKM ya El ya. Ini Siap. contoh ya. Saya datang langsung sama Dirut BRI di Terbanggi. Jadi ini ada ibu buta huruf karena nggak sekolah, suaminya udah nggak ada. Apa diproduksi? Dia hanya beli sebulan nggak sampai 1 kuintal kedelai, bikin tempe. Yang beli tetangga-tetangganya, tapi bisa nyekolahkan anaknya S2, anak perempuannya. Begitu anaknya lulus S2, anaknya membantu. Tapi anaknya kan udah sekolah. Iya. Kalau ibunya kan tradisional jual gitu, anaknya sudah ngerti online. Sudah ngerti platform digital itu, sudah Ya. ngerti gitu, membantu ibunya. Pakai online, pakai digital itu jualannya. Manajemennya bagus, pembukuan bisa, S2. Sekarang berapa? Sekarang dia 1 bulan itu bisa 2-3 ton. Ampun, tuh kayak Ya. raya. Sekarang udah pakai motor udah Iya, motor yang ada anunya iya. itu, udah ada boxnya. Iya. Udah punya pegawai 20-30 orang. Jadi sebetulnya anak-anak milenial kita itu luar biasa. Karena knowledge-nya cukup, ilmunya ada. Betul. Gitu. Tinggal tadi itu pemerintah harus hadir, bank juga harus mendukung. Kalau tahun depan dari awal, waduh bakal 420 itu anggarannya. Besar sekali gitu. Bayangkan 420 triliun ladang bisnis. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Memiliki 13 pabrik dengan teknologi mutakhir dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melalui berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, kami telah menciptakan produk-produk berkualitas prima. Kami selalu siap dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri dan kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri serta ekspor ke berbagai belahan dunia. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berperan aktif dalam mewujudkan impian untuk masa depan. Dengan berkontribusi secara maksimal untuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera, Pupuk Kaltim siap menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan baru. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Memiliki 13 pabrik dengan teknologi mutakhir dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melalui berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, kami telah menciptakan produk-produk berkualitas prima.
Kami selalu siap dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri dan kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri serta ekspor ke berbagai belahan dunia. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berperan aktif dalam mewujudkan impian untuk masa depan. Dengan berkontribusi secara maksimal untuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera, Pupuk Kaltim siap menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan baru. Inti pesona desain rumah dari dalam hingga luar. Dilengkapi dengan kisah inspiratif di balik pembuatannya. Jadi kenapa dinding ini yang kita pilih buat Rumah Kita hadir menemani Anda setiap Sabtu hingga Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Buktikanlah, buktikan, coba buktikan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat hanya di Garuda TV. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Jadi tadi Pak Menteri bilang soal bahwa negara menemani, pemerintah mengawal. Berpihak. Ini berarti pemerintah tadi terkait Berpihak, artinya juga udah. peraturan-peraturan yang Peraturan menyangkut udah kita terkait beresin bahwa semua. bahwa petani milenial atau Gen Z mau pinjam di bank juga bisa untuk pertanian ya Pak Menteri. Sekarang Ya? sudah ada 300 triliun, sudah Oke. tanda tangan. Nah, memang ini banyak kabar gembira nih dari Pak Menko kita banyak. nih. Nah, memang nanti kalau ada kendala kita kawal. Optimis, ya, iya, Anak-anak iya. muda ada kalau mau kendala, bergerak ya juga kita sama laporkan ya Pak El, Menko kita ya. bantu El, kita kawal ke perbankannya ya. Siap, Pak Menko. Agar dia mendapat kalau nggak ngerti ya dibimbing, harus begitu. Pendek kata tadi itu dimandori gitu ya. Dimandori. Sampai mereka jalan. Siap. Kalau dimana udah jalan sudah jalan sendiri gitu. Baik. Saya kira demikian El. Ya, ini banyak banget kabar gembira. Saya ulangi lagi ya, ini kita harus optimis bahwa segala lini tadi bisa mendapatkan manfaatnya dan juga bisa tadi. Yang penting tadi kita semua bisa sejahtera ya Pak Menko. Pak Menko, ini satu hal lagi soal makan bergizi gratis, Ya, kan? ya. Isu ini juga penting Pak Menko bahwa pasokan pangan kita apakah cukup, kemudian gini Pak Menko yang menjadi persoalannya susu kemudian ya kan Pak Menko. Ya, nah, pada akhirnya gini ya. bahwa Pak Presiden bilang 100% harus produk lokal, jadi produk dalam negeri. Itulah memang ya kalau pemimpin cinta rakyat itu ya begitu ya. Pada akhirnya semua yang kita kerjakan ini nanti ujungnya di makan bergizi. Tidak mungkin Indonesia maju kalau anak-anak kita IQ-nya di bawah 80. Kurang gizi. Iya, ya kan? tadi udah bicara makan, Letoy, sekarang lemah, membangun lesu. generasi. Iya. Gimana mau bersaing dengan ASEAN, dengan Malaysia, dengan Thailand. Jadi memang presiden kita ini paham betul soalnya. Jadi, nah bayangkan pada ujungnya nanti makan bergizi itu, kalau sudah jalan semua, targetnya 80 juta lebih, ya. Itu berasnya aja tambahannya 4,5 juta. Beras saja. Beras sendiri ya Pak. Nah, iya. Belum telur. Ya
Kan petani-petani tadi kalau bayangkan kalau 80 juta ini orang. Demand-nya tinggi. Telur perlu 80 juta lebih. Banyak potensi Ayam, peluang bisnis. ikan, Nah. ayo buah-buahan, sayur-sayuran. Beras saja masih nambah 4 sampai 4,5 juta. Susu memang kita belum berani, kan masih impor semua. Kan mau impor sapi ya. Ya maka sekarang lagi kerjasama besar-besaran agar kita bisa juga swasembada susu. Ya, gitu. Jadi makanya ini harus swasembada pangan ini wajib. Iya, jadi sebetulnya Pak Menko ini banyak kabar gembira tadi bahwa misalnya teman-teman yang katanya nggak punya pekerjaan, mau bisnis apa ya gitu. Ini tadi Pak Menko menyampaikan kabar gembira semua, ini pokoknya banyak banget sekarang peluang bisnis. kalau ada kemauan ada jalan. Ada kemauan ya. ada jalan. Ada kemauan ada jalan. Kalau anak muda di mana yang mau mau kerja ya perlu diskusi sama kita apa bidangnya persilahkan. Ya sebetulnya kan masih mindset cari kerja jadi karyawan perusahaan. Ini tuh sebetulnya semuanya ini entrepreneur semua ini, bisnis semua. Yang Lumajang tuh nggak boleh kerja. Dia 1 bulan bisa terima 30 juta. Satu orang. Karena kalau kerja sarjana Pak Menko sekarang kan masih UMR aja. Jadi maksudnya bagaimana kemudian teman-teman kalau mau cepat kaya ini banyak banget peluang bisnisnya. Banyak sekali di sektor ini baru ngomong pertanian loh. Kan gizi itu ada 2 kan, ada karbohidrat. Kita belum ngomong soal protein. Waduh. Nah, protein. Iya. Protein lain lagi. Karena nanti kalau makan bergizi kan masa beras aja. Ada protein, ada ayam. Nah, itu satu ladang usaha sendiri. Telur, ada ayam potong, ada ayam petelur. Ya. Apalagi ikan. Lah, ikan itu banyak. Ada namanya ada ikan tangkap, yang tangkap dari laut tentu ya. Ada lagi yang budidaya. Ada budidaya nila, ada budidaya ikan emas, ada budidaya lele. Itu sederhana kok. Sederhana. Karena itu kebutuhannya besar. 82 juta. Nanti kita tambahan makan siang kan, itu tambahan aja tuh. Selain yang seperti biasa, yang biasa dikerjakan oleh rumah tangga, ini negara menambah untuk 82 juta. Tahun ini anggarannya kan baru 71 triliun. Nah, insya Allah nanti Pak Presiden akan berusaha untuk nambah lagi 140 kan. Kalau nambah 140 berarti di September nanti sudah penerima manfaat 82 juta lebih. Kalau tahun depan dari awal, waduh bakal 420 itu anggarannya. Besar sekali gitu. Bayangkan 420 triliun ladang bisnis. Wow, itu apa coba? Nilai transaksinya luar biasa. Ayo produksi jagung laku. 420 triliun. Ya. Wow. Telur laku, ikan laku, apalagi ayo coba. Semua laku. Semua laku. Apa? Ayo tanam apa? Ini jadi hub ekosistem yang luar biasa ya Pak Menko ya. Ya luar biasa. Iya ini rantai bagaimana kita jadi semua itu, bisa saya berharap ini kalau ada kekurangan dari sini kami terbuka, silahkan sampaikan. Ya, tentu pemerintah juga tidak semuanya langsung sempurna. Mungkin ada kurang dari sini, kami siap terbuka, silahkan disampaikan untuk terus-menerus kita perbaiki, kita sempurnakan sehingga kita bisa berdaulat ya swasembada pangan secepat-cepatnya. Pangan dalam artian luas. Begitu ya. Kalau bisa Gerindra lah, habis Gerindra nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya kalau bisa nomor 3, nomor 4 kita lah. Ya kan? Iya. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Memiliki 13 pabrik dengan teknologi mutakhir dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Melalui berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, kami telah menciptakan produk-produk berkualitas prima. Kami selalu siap dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri dan kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri serta ekspor ke berbagai belahan dunia. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berperan aktif dalam mewujudkan impian untuk masa depan. Dengan berkontribusi secara maksimal,
untuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pupuk Kaltim siap menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan baru. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Inilah informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Pupuk Indonesia, makmur bersama Indonesia. Ngulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Udang mantis juga biasa. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV.